Ibu saudaraku dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita secara pribadi. Saya akan membagikan pengalaman-pengalaman bapak-bapak iman kita yang telah survei bagaimana mereka boleh berhasil melewati masalah-masalah, apa yang menjadi pengalaman mereka sehingga mereka boleh berhasil dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan mereka. Baik, saat ini sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita mendatang kepada Tuhan dengan ungkapan doa kita, ungkapan pergumulan kita di hadapannya. Silakan Bapak Ibu saudaraku dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus tunduk kepala. Kita bersatu di dalam doa dengan iman pengharapan kita kepada Tuhan. Allah Bapa kami, bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepadamu dengan membawa pergumulan-pergumulan bagi setiap pribadi kami yang saat ini mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup. Tapi kami rindu senantiasa kuasa Allah menopang, membentengi kami, memberi kami kekuatan, memberi kami kemampuan dalam kami menghadapi masalah dalam dunia ini. Oleh sebab itu kami percaya kami memiliki Tuhan yang sanggup menolong, sanggup menopang dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu nyatakan kasih setiamu, bahkan berkat mujizatmu dinyatakan bagi hamba-hambamu yang sedang monitor di channel ini. Terima kasih kami pertaruhkan firman-Mu hari ini, minta dan berdoa dalam nama Kristus Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu saudaraku dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kali ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang dahsyat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu-belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu berjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunuskan pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Sekian jauh pembacaan kita pada saat ini tentang firman Tuhan ini. Jadi Bapak Ibu saudaraku dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh melihat bagaimana pengalaman-pengalaman Bapak iman kita yang menjadi motivasi bagi setiap pribadi kita secara pribadi.
Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, yang sudah kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai ayat yang ke-33, dikatakan di sana ada beberapa pengalaman yang dijumpai oleh Paulus dan Silas. Jadi bagaimana mereka menghadapi masalah dari mereka dipenjarakan di Filipi, dan ketika mereka disiksa, dianiaya dan sedahsyat mungkin, dan sehingga pada akhirnya mereka dipenjarakan. Lalu ketika mereka dipenjarakan, apakah hidup mereka berakhir sampai di situ? Ya, saudara. Ada pengalaman penting yang harus kita pelajari, bagaimana cara mereka menghadapi masalah. Kita melihat apa yang mereka lakukan. Mereka hanya menyanyi puji-pujian, hanya mengagung-agungkan nama Tuhan, berserah sepenuh hidup mereka kepada Tuhan. Dan kita boleh melihat bagaimana apa yang terjadi. Seketika itu juga Tuhan menolong mereka. Tanpa mereka berbuat secara fisik, pintu-pintu penjara itu lepas dengan sendirinya. Luar biasa. Hanya dengan iman, saudara ya. Di sini dah Tuhan menyatakan berkat mujizatnya bagi Rasul Paulus dan Silas bersama orang-orang hukuman yang ada di penjara itu. Lalu kasus yang kedua, apa yang terjadi? Jadi seorang kepercayaan di kerajaan itu yang dipercayakan, diperintahkan untuk menjaga penjara, terbangun dari tidurnya ketika melihat pintu-pintu sudah terbuka semua. Walaupun hanya sekedar gempa bumi yang dicatat, yang diketahui proses pembongkaran yang ada dalam penjara itu. Itulah kasus-kasus yang terjadi yang dilihat sekasat mata secara mata manusia kita. Dan mereka sendiri melihat bagaimana kesaksian mereka melihat gempa bumi yang dahsyat. Dan saat itu juga sendi-sendi penjara itu terbongkar. Lalu apa yang terjadi? Kepala penjara itu putus asa, saudara ya. Putus asa ketika melihat Rasul Paulus dan semua tahanan yang ada di penjara itu. Mungkin dia mengira mereka sudah kabur semua. Tetapi sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, mereka bertanggung jawab menghadapi masalah dengan senyuman. Mereka tidak kabur. Lalu apa yang terjadi, saudara? Ketika penjaga penjara ini melihat semuanya itu terjadi, dia hampir putus asa, saudara. Dia mengira sebelum raja membunuh saya, lebih baik saya harus mati. Saya tidak mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah dipercayakan kepada saya. Tetapi ada seorang hamba Tuhan yang tulus hati sangat tegas melarang si penjaga penjara itu, mengatakan bahwa jangan celakakan dirimu, kami masih ada di sini. Jadi ketika itu juga kepala penjara itu terheran. Ya seharusnya kalau mereka mau memberontak, mereka mau kabur, ya seharusnya mereka bisa. Ya. Tetapi dengan melihat keberanian mereka, tanggung jawab mereka, pada akhirnya si penjaga penjara ini merasa tergerak hati. Bukan menyerah, tapi berserah. Ya. Tapi berserah sepenuhnya ya, kepada rombongan mereka, hamba-hamba Tuhan yang sedang Tuhan tolong tadi. Lalu dikatakan
Di dalam Alkitab mengatakan bahwa yang kita perhatikan tadi, kepala penjara itu mengatakan kepada Rasul Paulus dan Silas berserta rombongannya, apa yang harus kuperbuat supaya aku selamat? Mungkin dia mengira bahwa mereka akan membunuh dia dan membinasakan seluruh keluarganya. Karena kalau hukum kerajaan, siapa yang kalah itu yang menjadi korban. Ya. Siapa yang menjadi pemenang itu yang menjadi berkuasa. Tetapi Rasul Paulus mengatakan hanya satu. Dia katakan, percaya kepada Tuhan Yesus, kamu pasti akan selamat. Luar biasa. Tidak berat, saudara ya. Persyaratannya tidak berat. Dan pada saat itu juga, seketika itu juga, kepala penjara itu bersama keluarganya menerima Yesus Kristus itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Karena tanpa Rasul Paulus dan Silas terlalu banyak bersaksi tentang Tuhan, dan si penjaga penjara itu juga menyaksikan sendiri bagaimana keajaiban kuasa Allah itu terjadi, yang membela orang-orang yang selalu berlindung kepada Tuhan, yang selalu berharap kepada Tuhan. Jadi yang menjadi target kita yang kita pelajari hari ini tentang menghadapi masalah. Bagaimana cara menghadapi masalah? Yaitu hanya kita bersandar kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas dan rombongannya. Hanya percaya, mendengarkan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Seharusnya kalau Rasul Paulus ini tidak memandang kepada Tuhan, kalau tidak memiliki rasa kasih, bisa saja menghabiskan si penjaga penjara itu supaya mereka bisa melarikan diri, supaya hilang tanpa jejak. Tetapi tidak, saudara. Dia dengan penuh kasih, dan dia tahu bahwa satu kepercayaan kepala penjara itu memang bertanggung jawab ya, atas tugas dan tanggung jawabnya kepada raja. Di sini membuat Rasul Paulus merasa kasihan kepadanya. Jangan celakakan dirimu, kata Rasul Paulus, kami masih ada di sini. Itu Rasul Paulus mengatakan kepada penjaga penjara itu. Mengapa demikian? Terkadang Bapak Ibu saudaraku dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya kepada tokoh-tokoh yang tercatat dalam Alkitab, juga yang sedang mengalami masalah. Semua kita pasti mengalami masalah. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi saat ini. Mungkin saudara diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan hidup yang mungkin terlalu menekan dalam setiap pribadi kita. Mungkin dengan masalah di kantor, mungkin masalah kena tipu orang, mungkin masalah kena tipu keluarga, mungkin masalah kena rampok, mungkin masalah putus cinta, mungkin masalah dihianati kekasih, atau kecelakaan dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan bagi anak-anak muda zaman sekarang, kita melihat bagaimana pergaulan bebas itu di mana-mana terjadi. Oke, jangan pikirkan ya semuanya itu. Kita hidup dalam dunia ini, pasti kita semuanya memiliki yang namanya masalah. Tidak ada yang terlepas dari masalah. Tetapi tergantung kepada kita bagaimana cara kita menghadapi masalah.
Jangan putus asa. Jangan tawar hati. Kita masih memiliki Tuhan. Tuhan yang berkuasa. Kalau hari ini mungkin saudara ditipu rekan bisnis, mungkin hari ini bagi anak-anak muda dia nanti pacarnya, mungkin hari ini kita mengalami banyak hutang, tidak mampu bayar. Kita sudah tidak mampu lagi untuk mencari solusinya. Pada akhirnya kita cari jalan pintas, yaitu bunuh diri. Jangan saudara ya. Jangan lakukan. Itu bukan solusi. Bunuh diri bukan solusi. Tetapi kita masih memiliki Tuhan yang berkuasa. Berkuasa menjadi pembela kita. Menjadi penolong kita. Ingat itu baik-baik saudara ya. Tuhan itu tidak pernah menutup mata bagi pribadi kita yang berharap kepada Tuhan. Kita harus belajar dengan Rasul Paulus dan Silas. Bagaimana iman mereka, kepercayaan mereka, walaupun mereka disiksa, dianiaya, bahkan dipenjarakan, mereka tidak terlalu pusing dengan masalah hidup mereka. Tetapi mereka sadar, mereka tahu bahwa Tuhan akan segera menolong mereka. Tuhan yang sanggup memberi kekuatan kepada mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari hadapi masalah dengan senyuman. Jangan berpikir bahwa dengan bunuh diri itu bisa menyelesaikan masalah. Pikirkan anak-anak kita, pikirkan keluarga kita yang masih berharap kepada kita. Karena ukuran kesetiaan itu tidak ada sempurna dalam dunia ini. Sekalipun kita memiliki hubungan darah antara bapak, anak dengan mama, bahkan saudara, bahkan suami istri, bahkan sahabat, semuanya akan meninggalkan kita ketika kita berada di posisi yang paling bawah, berada di posisi yang paling sulit. Tapi jangan takut. Jangan takut. Kita masih memiliki Tuhan. Tuhan yang menopang kita. Tuhan yang menjadi pembela kita. Tuhan yang menjadi penolong kita. Karena hidup atau mati itu sudah menjadi hak Tuhan. Kita tidak memiliki hak sepenuhnya atas hidup kita. Tetapi hidup kita sepenuhnya dimiliki oleh Tuhan. Diatur oleh Tuhan. Oleh sebab itu percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dalam setiap pribadi kita. Kuatkan hatimu. Berdoalah dalam hati. Minta pengampunan kepada Tuhan. Mungkin melalui masalah-masalah yang terjadi dalam setiap pribadi kita. Tuhan mempunyai rencana yang baik, rencana yang indah bagi setiap pribadi kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali pada saat ini bagaimana kami menghadapi masalah dalam keluarga, dalam kehidupan yang selalu menekan pribadi kami. Oleh sebab itu beri kami kekuatan, beri kami kemampuan dalam kami menghadapi dan menyikapinya. Kami rindu kuasa Allah menolong kami dan sehingga kami boleh menang atas masalah ini. Oleh sebab itu kami rindu berkat mujizat Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu saudaraku dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari
kita pertaruhkan hidup kita di hadapan Tuhan. Rasakan berkat mujizat yang dinyatakan, yang disediakan oleh Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus yang selalu menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.